Halo teman-teman, selamat bertemu kembali bersama saya Tantan Nugraha di video pembelajaran animasi 3D. Nah, teman-teman, di video pembelajaran animasi 3D kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan bagaimana cara kita membuat pemodelan karakter menggunakan teknik sculpting di Blender. Oke, tidak berlama-lama kita akan coba langsung praktikkan saja. Kita buka langsung Blendernya. Langkah pertama yang perlu kita lakukan di sini kita pilih jenis filenya terlebih dahulu ya. Jenis file yang kita akan gunakan yaitu yang sculpting. Berikutnya, sebelum kita membuat karakternya, kita harus melakukan penyetingannya terlebih dahulu dengan cara menambahkan modifier subdivision surface dengan tujuan supaya si mesh-nya ini ya, si mesh sculpting-nya ini memiliki banyak face. Nah, untuk menambahkannya, teman-teman bisa klik ini, modifier properties ya. Berikutnya, setelah teman-teman klik modifier properties, teman-teman bisa klik add modifier yang paling atas ini, lalu pilih generate, lalu pilih subdivision surfaces. Nah, berikutnya di sini level view-nya tetapkan satu aja ya teman-teman. Dan kita klik panah ke bawah ini, lalu tinggal klik apply. Nah, berikutnya baru setelah kita coba tambahkan modifier, kita bisa langsung melakukan proses pemahatannya. Nah, dalam melakukan proses pemahatan karakter, di sini kita bisa membuat bagian kepalanya terlebih dahulu. Nah, untuk membuat bagian kepala serta bagian dasar badannya, kita bisa gunakan yang namanya pahatan yang berjenis grab ini ya teman-teman ya. Nah, yang pertama kan kita gunakan yaitu elastic grab. Namun, sebelum kita terapkan elastic grab pada mesh UV Sphere ini, kita karena akan bikin karakter, kita buat karakter bagian kanan dan kirinya itu jadi simetris. Nah, di sini kita bisa klik icon X ini ya teman-teman. Nah, axis X ini supaya nanti si karakternya itu simetris ya. Nah, kalau udah gitu, karena kita juga udah klik elastic grab, tinggal kita pahat aja ya. Misalkan kita bikin tanduknya dulu, nah kayak gini. Oke. Nah, kita bikin tanduknya kayak gini. Oke, ini belum keklik ya X-nya. Kita ulangi lagi. Nah, kita klik dulu. Nah, lalu kita bikin tanduknya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Berikutnya, kalau misalkan ukurannya terlalu kecil, bisa dibesarkan oleh teman-teman. Lalu bisa dilihat dari samping kiri apakah udah pas atau belum ya. Nah, ini untuk tanduknya ceritanya. Kita bikin karakternya. Berikutnya, ini bagian wajahnya kurang lebih seperti ini. Kita akan coba bikin bagian ke bawahnya nih. Untuk bagian bawahnya kita bisa pakai elastic snack yang ini nih teman-teman ya. Supaya lebih mudah. Nah, kita lihat dari bawah, lalu kita seleksi bagian bawah, lalu kita tarik perlahan-lahan ya. Satu, dua. Kayak gini ya. Ini udah hampir bagian bawahnya. Lalu kita tarik lagi ke bagian bawah. Nah, kayak gini ya. Lalu kita bisa pakai yang grab juga teman-teman. Tuh, kalau yang Grab, kita bikin tangannya ini ya, ke kanan, kiri, lalu bikin kakinya juga. Kakinya kayak gini ya. Oke. Kakinya seperti ini saja nih. Wait, wait. Nah, kita dari kiri, kita tarik. Nah, ini kakinya ceritanya ya. Kaki karakternya. Nah, setelah kita bikin bagian umum dari karakternya kurang lebih seperti ini, teman-teman, kita perlu melakukan detailing dari bagian karakter ini, mulai dari wajahnya ya, teman-teman ya. Nah, untuk membuat detail dari karakter ini, kita bisa bikin detail bagian mukanya dulu. Ya, karena kita akan bikin detail bagian mukanya saja sih sebetulnya ya. Nah, untuk bisa bikin detail bagian mukanya, kita bisa tambahkan terlebih dahulu bagian hidung. Untuk menambahkan bagian hidung, kita bisa gunakan apa? Kita bisa gunakan jenis kuasnya itu adalah yang clay, teman-teman. Clay itu yang mana? Yang ini yang awal ya. Lalu kita tinggal klik kiri, lalu kita tinggal tekan. Nah, ini bagian hidungnya. Nah, ini hidungnya udah jadi, tapi dia hidungnya kebesaran kita Ctrl Z aja deh. Kita kecilkan dulu teman-teman ya, size-nya jadi 100 aja deh. 107 ya. Nah, kayak gini ini untuk hidungnya dan kita bisa merapikan bagian hidung ini menggunakan apa? Menggunakan smooth. Smooth itu yang ini. Smooth, 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 smooth. Yang ini teman-teman, smooth, smooth, smooth. Oke, yang mana ya? Yang ini nih. Ini nih smooth ya. Tinggal kita gunakan smooth untuk dihaluskan ya. Nah, udah hampir halus ya kayak gini. Berikutnya, teman-teman, setelah kita jadi bikin bagian hidung, kita bikin bagian lubang matanya ini ya. Nah, itu pakai eh, kuas yang mana? Kita pakai yang draw. Draw tuh yang ini, teman-teman. Nah, ini draw. Nah, kita klik.
kontrol, kita tahan kontrolnya ini ya, lalu kita klik kiri dan dia bakalan masuk ke dalam teman-teman ya kayak gini. Nah, seperti ini. Ini untuk nanti kita tambahkan bola mata. Sekarang kita nambahin bola matanya. Kalau nambahin bola matanya, teman-teman nggak perlu klik kontrol, tetap pakai draw. Tinggal diklik aja si drawnya ini supaya muncul si bola matanya. Kayak gini teman-teman. Nah, ini udah hampir muncul bola matanya. Ah, terlalu besar bola matanya. Kita ulangi lagi aja. Nah, ini udah muncul sedikit-sedikit. Nah, ini udah hampir muncul teman-teman bola matanya. Ah, kayak gini ya. Bola matanya udah jadi. Dan matanya udah jadi. Tinggal bikin bagian apa? Bagian mulutnya. Nah, bikin bagian mulutnya. Kita akan coba bikin ini jadi kayak monster ya. Untuk bagian mulutnya kita gunakan ini teman-teman ya. Untuk bagian mulutnya kita gunakan crease shape yang ini ya. Jadi dia ngebentuk lipatan di mulutnya ini. Nah, kita bikin lipatannya kayak gini. Nah, dia kan monster ya tentunya kita dalamkan lipatannya. Nah, kita bikin dia itu jadi apa? Kayak gigi-gigi yang tajam ya, seperti ini kita bikin zigzag maksudnya. Nah, udah. Nah, kurang lebih seperti ini ya bagian mulutnya. Kita bikin monster ceritanya. Nah, kurang lebih untuk bentuk dasar dari monster dan detail bagian mukanya seperti ini. Lalu langkah berikutnya yang perlu kita lakukan apa? Langkah berikutnya yang perlu kita lakukan adalah melakukan proses pewarnaan. Nah, cara mewarnainya gimana? Cara mewarnainya, kita bisa warnai menggunakan paint. Yang ini ya, yang di bawahnya brush. Nah, di paint ini teman-teman tinggal ganti yang warna hitam ini ya, si color ini, dengan warna yang teman-teman inginkan. Nah, di sini ya. Misalkan warna dasarnya kita pilih warna ungu. Yang ini ya monsternya. Lalu size-nya kita ukur jadi besarkan biar cepat yang warnanya. Lalu kita tinggal warnai. Tuh, kayak gini ya teman-teman. Nah, langsung ke warnai bagian belakangnya juga jangan lupa ya. Nah, kalau udah diwarnai bagian dasarnya, kita turunkan lagi size-nya. Lalu kita warnai bagian apanya? Bagian mukanya ya. Nah, kita ke bagian matanya dulu nih. Kita ganti jadi warna putih si kuasnya ini. Lalu kita warna ini buat dekat daerah bola mata itu supaya apa? Supaya agak warna putih ya. Nanti bola matanya warna apa kita kita lihat aja ya. Kita nanti atur. Nah, ini untuk bagian apa? Bagian untuk menempatkan bola matanya warna putih. Lalu kita ganti untuk bola matanya warna merah misalkan ya atau warna pink. Ah, warna merah kepingan aja ya. Lalu tinggal kita warnai aja seperti ini. Oh, agak lebar. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Ini udah jadi, ada matanya. Nah, tinggal kita eh, ganti juga nih bagian mulutnya. Kita ganti sama warna apa tuh? Bebas ya. Kalau di sini saya ganti jadi warna kuning aja deh. Kuningnya agak orange. Yang ini. Biar kelihatan efek monsternya itu. Nah, oh enggak deng. Oh orange bagus-bagus. Nanti kita combine dengan warna merah lagi ya. Supaya kelihatan itu gigi-gigi monster ya teman-teman ya. Nah, kita combine sama oranye sama putih aja deh, sama putih ya. Nah, kita combine sama putih. Nah, putih itu di bagian ininya nih, gigi-giginya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Berikutnya, kita juga bisa sempurnakan bagian-bagian lainnya itu ya teman-teman ya. Di sini kalau misalkan apa kita mau bikin efek si apa telinga yang ke atasnya itu ada guratan-guratan, kita bisa pakai crease shape lagi teman-teman yang ini ya. Nah, tapi kita tekan kontrol. Nah, lalu kita bikin guratannya kayak gini supaya lebih seram gitu ya teman-teman ya. Kayak gini. Ah, oke kita rapikan. Kita klik kontrol. Nah, kayak gini ya teman-teman. Lalu di bagian tangannya kita bikin jari-jari juga bisa ya. Kita klik kontrol. Lalu kita bikin ini ada jari-jarinya kayak gini. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Berikutnya, kita juga bisa kayak nambahin gradasi gitu. Gradasi, jadi kita kembali lagi ke paint ini, lalu kita tambahin warna baru, misalkan warnanya warna ungu agak lebih muda ya. Jadi kita bisa tambahin gradasi supaya nggak cuma satu warna aja. Misalkan bagian tangannya ada putih-putihnya kayak gini, bisa ya. Atau di sini kita turunkan strength-nya juga supaya tidak terlalu terlihat jelas. Nah, kayak gini. Nah, ini untuk bagian kakinya ceritanya kita buat jadi warna agak lebih muda. Bisa ya teman-teman ya.
Nah, kurang lebih jadi seperti ini. Bagian belakang juga kalau perlu disempurnakan, disempurnakan ya. Seperti itu, teman-teman. Kurang lebih ya. Tapi kalau kita lihat ternyata di mode viewport shading dia tuh belum kewarnai. Nah, supaya biar kelihatan kewarnai, kita sekarang pindah dari sculpting ke shading ya teman-teman ya. Kita pindah, lalu kita tambahkan, kita klik add, lalu kita pilih input yang atribut, lalu pilih color. Nah, lalu tinggal kita hubungkan color dengan base colornya. Sudah deh, dia jadi kelihat sudah terwarnai teman-teman ya. Seperti ini kurang lebih nanti kalau di render ya. Oke teman-teman, untuk penjelasan terkait pembuatan karakter menggunakan teknik sculpting cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Sampai jumpa teman-teman di video pembelajaran selanjutnya.